Tak hanya kompak dalam urusan rumah tangga, keduanya kini juga terlihat serius menata masa depan mereka. Kasus dugaan asusila di bawah umur dan dugaan aborsi yang menjerat Fadel Bajideh dengan korban LM, putri sulung Nikita Mirzani, Rabu kemarin akhirnya mencapai babak akhir. Tapi yang cukup mengejutkan, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Majelis Hakim memvonis lajang berusia 20 tahun itu bersalah, serta menjatuhi hukuman yang cukup berat, 9 tahun penjara, serta denda yang nilainya juga sangat fantastis, 1 miliar rupiah. Dan inilah detik-detik saat hakim menjatuhkan vonis untuk Fadel. Fadel, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kesiapan kamu menghadapi putusan ini? Siap. Dah. Ayo kamera bagi-bagi ya. Bagi-bagi ya. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun. Dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kamu diputus 9 tahun penjara, gimana kamu? Alhamdulillah, aman. Yang penting udah selesai. Itu berarti kehendak Tuhan untuk introspeksi diri lagi, lebih baik lagi. Siap untuk menjalani? Siap, selalu siap. Tenang ya. Oke, tenang ya. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya susah mau ngomong apa, kita nggak tahu ya, makanya ke depannya nanti kita lihat. Bismillah, ada keajaiban. Nanti tetap nggak putus asa, nggak buat patah semangat. Bismillah. Kaget, sadis, keji buat saya. Bayang-bayang hukuman 9 tahun penjara serta denda fantastis 1 miliar yang harus ditanggung putranya membuat ibunda Fadel, Titin Bajideh, yang hadir di persidangan syok berat. Titin bahkan langsung pingsan usai mendengar vonis yang cukup berat itu. Ya, ibunda Fadel itu seolah tak percaya dengan vonis maha berat yang harus diterima putra bungsunya itu. Kakak-kakak Fadel juga mengaku sedih sampai mati rasa saat mendengar putusan. Vonis 9 tahun penjara dan denda fantastis 1 miliar rupiah jelas menjadi pukulan hebat buat Fadel, keluarga, dan juga penasehat hukumnya. Lantas, benarkah Fadel akan mengajukan banding? Udah. Saudara saya. Ya, ketemu di sana rumahnya. Kan sempat pingsan ya? Iya. Enggak, udah apa-apa. Itu kan sih, itu kan mungkin shock ya. Semangatin mama tadi, biar mama kuat lagi tadi. Berat ya mungkin menghadapi ini. Sangat Banget, ya. Dek, yang kuat ya. Fadel kuat, dari kecil dia kuat. Fadel tuh rela sakit demi keluarga. Yang saya lihat ya, apapun problemnya dia maju demi keluarga, itu aja sih yang saya lihat. Del akan mengajukan banding nggak sih, Del? Iya. Pasti. Bandingnya udah ada persiapan yang tertentu masih kalau untuk Iya, tentunya kami siap. apa mungkin? Belum bisa disampaikan. Tapi kita ada upaya banding kok. Kita punya waktu 7 hari untuk mempersiapkan banding. Di sisi lain, jauh sebelum vonis ini dijatuhkan, Nikita Mirzani selaku ibunda LM dan juga sebagai pelapor memang berharap Fadel dihukum seberat-beratnya.
lantaran perbuatan Fadel terhadap putrinya dianggap sangat sadis dan juga telah menghancurkan masa depannya. Lalu apa kata pihak Fadel yang semalam langsung membongkar fakta-fakta persidangan dan tak puas dengan hasil putusan? Apa saja fakta persidangan yang cukup mengejutkan itu? Kita masih belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak. Nggak akan apa gimana kan? Tidak akan. Sambil berjalan. Iya, ayo. Tidak. Kenapa? Jalan. Karena putri sematawayang saya sudah dihancurkan. Di hadapan majelis, anak korban mengakui di UK pun dia beberapa laki-laki. Itu fakta persidangan yang tidak dilihat oleh majelis. Itu yang membuat saya tadi agak kaget. Tidak ada satupun fakta persidangan yang menjadi pertimbangan. Artinya bukan 2 kali aborsi, 1 kali percobaan aborsi. Yang pertama tidak berhasil. Pemirsa Silet RCTI, berbeda pengadilan sidang dengan Fadel Bajideh. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran vape mengandung obat keras dengan terdakwa Jonathan Frizi alias Ijong kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin. Dengan agenda persidangan kali ini memasuki tahap pembelaan atau pledoi. Yang mengejutkan, sosok Ijong yang selama ini cenderung diam dalam beberapa persidangan sebelumnya mendadak tak kuasa menahan air mata. Dengan terbawa emosional, ia membacakan pembelaannya dan mengungkapkan betapa dirinya tak pernah menyangka harus duduk di kursi terdakwa sebagai pesakitan. Ijong mengaku hancur karena nama baik yang ia bangun dengan susah payah kini tercoreng akibat kasus ini. Sambil menangis, ia pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim. Sebuah momen haru yang membuat suasana sidang terasa begitu emosional. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya, sama pasangan saya dan anak-anak saya yang mungkin nantinya besar majelis hakim yang mulia. Seumur hidup saya nggak pernah terpikirkan sama saya akan berada di titik ini, duduk sebagai terdakwa dan indah di dalam hidup saya. Majelis hakim yang mulia, saya mohon izinkan saya untuk secepatnya sampai ke rumah dan bertemu dengan anak-anak saya dan juga keluarga saya. Nama baik yang telah saya bangun seumur hidup seperti hancur akibat peristiwa ini. Namun saya mengakui karena yang baik saya membantu teman dengan keterbatasan pengetahuan obat keras yang dilalui di Indonesia membuat saya sekarang menjadi kesakitan dan harus membela keselamatan saya sendiri bersama tim penasihat hukum saya. Ya, kita tadi sudah membacakan nota pembelaan ya buat klien kami Ijong. Dalam kesempatan ini pembelaan kita adalah permohonan hukuman yang seringan-ringannya untuk Ijong ya, karena memang sejak awal dia tidak mengetahui terus itu ternyata mengandung etomidat. Keluar dari ruang sidang dengan mata sembab, Ijong masih tampak sulit menahan emosi. Usai membacakan pledoi penuh air mata, ia hanya bisa berucap singkat kepada awak media. Dengan suara lirih, Ijong meminta doa yang terbaik dari seluruh masyarakat agar jalan hidup dan proses hukum yang ia kini jalani bisa berakhir dengan keringanan. Dakwa Emma Ya sih Mas, sehancur apa perasaan Mas Ijong sampai tadi berlinang air mata Mas? Doain aja ya. Kami juga nggak tahu, baru tahu tadi. Apa itu tulis tangan. Apa tulisannya itu kami baru dengar tadi juga begitu. Jadi saya rasa itu dari ketulusan yang paling dalam dan memang
untuk seorang Ijong sih perkara ini sangat memukul. Bahkan tadi disampaikan ini adalah peristiwa terburuk selama dia hidup. Jika Ijong sampai menangis dalam sidang, membacakan pembelaan berharap keringanan hukuman karena alasan ingin bertemu anak-anaknya yang berbahagia atas kelahiran putra pertamanya. 2 minggu lalu tanpa gelar besar-besaran, pasangan Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya baru saja menggelar gender reveal dan mengumumkan bahwa bayi yang mereka nantikan adalah laki-laki. Namun kini baru 2 minggu kemudian datang kabar yang mengejutkan, di mana anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki itu telah lahir. Tepatnya pada hari Senin 29 September 2025 lalu. Publik pun tersentak. Bagaimana mungkin hanya selang 2 pekan saja pengumuman jenis kelamin, kini justru sang bayi telah lahir. Tunjukkan ekspresi bahagia. Billy, kita mengucapin selamat. Billy sudah jadi bapak. Tepuk tangan buat Billy Syahputra. Kenapa kok nangis? Kok nangis? Kenapa? Bil, Pasti Bang Billy terharu punya anak. Sedih ya, udah jadi Kenapa bapak. Bukan masalah terharu punya anak. Jadi bapak, kamu sedih. Nggak bisa keluar rumah sakit, nggak ada biaya. Ya. Saya doakan semuanya baik-baik aja. Nanti kita kasih kado. Dadah. Selamat Billy lahir. Tapi masalah Billy mau jadi bapak gimana nih? Ya semua juga insya Allah akan jadi bapak pada waktunya kan. Selamat Billy, welcome to the club. Doanya ya biar sehat aja. Lebih mirip ke siapa sih? Udah sama gendong ya. Tentu tak hanya keluarga, Anwar, sahabat yang cukup dekat dengan Billy pun ikut larut dalam kebahagiaan ini. Saat bertemu tim Silet, Anwar pun bercerita bahwa dirinya sempat kaget sekaligus bahagia karena baru kemarin Billy dan Vika menggelar gender reveal, tapi kini sang bayi sudah lahir ke dunia. Meski belum bisa bertemu langsung, Anwar mengaku sudah menyiapkan hadiah istimewa, yaitu stroller bayi spesial yang khusus ia pesan dari Jerman. Bahkan Anwar saat berada di panggung ITA 2025 kemarin pun dengan ceplos-ceplosnya sempat mengingatkan Billy agar jangan centil lagi, mengingat dirinya kini sudah punya bayi yang masih merah. Ya Allah cakep-cakep banget. Dicari nama Bang Billy. Hei Dinda, apa kabar? Selamat ya. Terima kasih Dinda. Masya Allah cantik banget. Ini dong War, jadi gue semangat kalau baca nominasi ada cewek cantik. Masa gue sama lo lagi? Billy, ingat Billy, bayi lu masih merah Billy. Hah? Bayi lu masih merah. So tau lu, jangan udah centil. lihat aja. Udah orang lu bilang sama gue, kan orang pertama yang selalu dikabarin kan gue. Anwar, bayi gue udah lahir. Siapa bilang? Aku seneng banget, jujur li aku nggak tahu karena aku pikir kan kemarin masih jendel bilir kan, terus ngabarin ke aku lahiran anaknya laki-laki, aku kayak terus aku chat dong, Bang Billy aku mau nengok, ya ntar dikabarinnya kalau pas nengok karena kan sekarang masih perawatan dulu kan, belum ada masih di screening, belum boleh orang masuk. Aku terus senang sebagai teman, sebagai sahabat. Aku ngasih soto color dari Jerman karena aku juga si roller codernya kan masih dipesan dari Jerman. Bang Billy udah ngasih spill ke aku, Bang Billy ngechat aku bilang, wah anakku ganteng banget ya Allah, sampai kayak gitu. Karena aku penasaran dong, kirimin fotonya nggak boleh kata gitu. Ntar aja lu lihat. Jadi ntar memang ada momennya. Pas udah pulang kali ya kan masih di rumah sakit juga. Mudah-mudahan setelah dikarunia seorang anak, dikarunia seorang istri yang cantik, ya Bang Billy menjadi panutan keluarga, kebanggaan gitu. Dan banyak yang bilang katanya kalau misalnya pertama dapetin anak laki-laki, insya Allah katanya bakalan bener tahu itunya kehidupan si Bang Billy-nya pasti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan.
Tak hanya Billy Syahputra yang tengah berbahagia, komika bintang Emon kini juga resmi menyandang status baru sebagai ayah. Mengingat sang istri tercinta, Alcha Oktaviani, telah melahirkan anak pertama mereka pada Selasa 30 September 2025 kemarin. Dengan pesan penuh haru, ia menceritakan betapa luar biasanya perjuangan Alcha selama kehamilan hingga akhirnya melahirkan bayi perempuan. Terima kasih Alcha untuk semua usaha dan fokusnya selama proses kehamilan dan persalinan. Banyak banget yang dikorbankan, tapi hebatnya ngerasa nggak ada yang dikorbankan. Terima kasih sayang sudah menjemput si miniatur kita. Dan tentunya terima kasih untuk semua tenaga medis dan medis yang terlibat. Ungkap bintang Emon. Berbanding terbalik dengan kebahagiaan Billy Syahputra. Untuk kali pertama, pasca tragedi penjarahan rumahnya yang terjadi sebulan lalu, pasangan Uya Kuya dan Astrid akhirnya kembali menjejaki kaki mereka di rumah yang kini telah porak-poranda. Ya, rumah yang dulu selalu dipenuhi tawa bersama kedua buah hati mereka, Cinta dan Nino, serta merupakan hasil jerih payah sekeluarga selama berkecimpung di dunia hiburan tanah air, kini kondisinya justru sangat memprihatinkan. Dalam balutan kesedihan mendalam, Uya dan Astrid disambut pemandangan memilukan. Isi rumah yang mereka bangun pada 2015 lalu, jauh sebelum Uya duduk sebagai anggota DPR RI, kini ludes tak bersisa dan hancur berantakan. Bukan hanya barang-barang berharga, bahkan kloset pun raib diambil para penjara. Secara eksklusif, tim Silet pun berkesempatan meliput langsung saat Uya dan Astrid tiba-tiba datang. Ini rumah kayak kapal pecah banget. Saya hari ini pertama kali baru menginjakan kaki di rumah ini. Ini rumah dibangun tahun 2015, ditinggalin pertama kali 2016. Benar-benar pakai murni uang kerja keras gua ke anak-anak, Cinta syuting. Karena ini rumah yang saya bangun jerih payah saya syuting siang pagi, siang, sore, malam zaman saya syuting. Dan ini yang ngebangun almarhum papa saya ikut bantu apa ya? Kayak bukan mengawasi, supervisi, nyari barang-barangnya segala macam. Dan mungkin kalau papa saya masih hidup, pasti dia sedih sih. Ini rumah masih harus butuh waktu untuk dirapikan. Dan kalau dipikir-pikir, kalau saya lihat dari video TikTok, yang paling hancur-hancuran ya rumah saya. Mbak mungkin udah bisa lihat, nggak tahu, kayak begini gitu kan. Dan tidak ada barang yang tersisa. Ya ada ya gini sampah-sampah, sampai kloset duduk aja diambil, tempat buat buang air diambil, sampai besi buat tutup got diambil. Meski rumah dan barang-barang pribadinya termasuk kucing-kucing kesayangannya menjadi korban kerakusan para penjara, namun Uya memastikan dirinya tidak melaporkan sama sekali para penjara ke polisi. Justru polisi yang bergerak cepat menangkap para penjara berdasarkan video yang berseliweran di media sosial yang memperlihatkan wajah para pelaku. Dan yang ngambil berita, ada tuh videonya di TikTok beredar, muka-mukanya orang-orangnya. Dan sama sekali sekarang saya belum pernah melaporkan ini ke polisi. Kalau polisi menangkap orang-orang tersangka itu memang hasil pengembangan polisi dan juga dari orang-orang yang tertangkap video. Dan sekarang polisi kayaknya masih nyari orang-orang yang di video itu deh. Makanya mulai banyak orang yang balik-balikin barang. Dan barangnya juga udah nggak bisa dipakai juga. Tak hanya saat melihat kondisi rumahnya, tangis Uya juga pecah saat menceritakan nasib para karyawannya yang barang-barang berharga milik mereka juga ikut menjadi sasaran para penjara. Begitupun Astrid terlihat begitu terpukul, hingga lemas dan memilih duduk di tangga sambil menahan tangis. Tapi terlepas dari kebesaran dan keikhlasan hatinya, namun Uya juga tidak lupa memohon kepada para pelaku untuk mengembalikan barang miliknya yang penuh kenangan manis. Seperti piala-piala penghargaan selama berkarir di dunia entertain tanah air. Waktu kemarin yang bikin saya sedih mau nangis adalah Rohman bilang, Pak, kan kucing-kucing waktu itu hilang kan. Pak, kalau
saya memang tidak dibutuhkan lagi atau Bapak belum butuh saya pulang kampung aja. Toh kan kucing-kucing udah nggak ada. Tapi saya bilang sama dia, nggak usah, kamu tetap kerja sama saya. Kalaupun nggak ngurusin kucing nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah emang jalan Tuhan, kucing-kucing saya sebagian ketemu. Cuman masih ada yang belum ketemu kayak Ken, Sora, Miss Amerika belum ketemu sampai sekarang nih, saya nggak tahu. Dan saya percaya kan, dia tetap bertahan sama saya walaupun dia baju-baju hilang. Waktu itu Roman satu baju pun, helai baju pun nggak sempat diselamatkan. Sampai sekarang akhirnya badan doang sama baju yang dipakai. Saya kasih baju-baju Nino yang di sini, istrinya baju-baju cinta saya kasih semua. Dan sekarang saya kontrakin satu rumah buat karyawan-karyawan saya dan kucing saya untuk mereka bisa tinggal di situ. Tapi memang cuman ada 3 kamar, jadi masih berbagi sama kucing. Tadinya gitu, karena kan bingung mau ngapain gitu. Udah gak ada kerjaan apa, udah mau pamit. Ternyata udah bareng-bareng lagi aja katanya. Saya nggak kuat karena lihat keadaan rumah yang saya beli pakai duit saya sendiri dengan kerja keras. Biar nanti sama Mas Uya aja. Saya duduk dulu, lemes. Lemes banget. Rumah ini adalah rumah impian kami. Makanya dulu kalau misalnya lihat di Instagram atau mungkin di kamera di infotainment, kita selalu bilangnya White House karena itu rumah impian saya. Saya mau bikin putih-putih semua jadi bagus gitu. Ini rumah tidak hanya hasil kerja keras Uya dan saya, tapi hasil kerja keras anak-anak. Ini ruang wardrobe. Ruang wardrobe juga, kamar mandi berantakan banget. Ini kamar saya di sini. Ini tempat naruh sepatu, hilang semua. Ini kamar saya, tersisa bawahnya, tempat tidur bawahnya doang. Terus, tapi nggak apa-apa lah, kita ikhlas kok. Cuman yang kayak kita kasihan adalah barang-barang ini. Mertua saya, adik ipar saya, keponakan-keponakan saya, karyawan-karyawan saya, semua karyawan saya barangnya hilang semua. Piala Panasonic Award saya juga hilang semua. Ada sih piala-piala hilang, piala kucing juga hilang. Tolonglah yang pegang piala, ya piala penghargaan yang lain-lain nggak apa-apa, tapi piala tolong balikin ke saya. Itu karena itu tidak bisa diukur dengan uang. Ada nih yang gambar yang ngambil piala nih. Ada nih yang gambar yang ngambil piala nih. Dan buat yang ngambil piala, tolong dibalikin karena ini berharga buat saya. Ada videonya juga nih orang yang ngambil piala nih, yang pakai helm biru. Siapakah ini kalau ada yang kenal? Di tengah kehancuran rumah pasca dijarah, Uya dan Astrid lagi-lagi tak kuasa menahan tangis saat terhubung lewat video call dengan putrinya Cinta yang kini tengah kuliah di Amerika. Uya pun memperlihatkan kepada Cinta kondisi kamar putrinya yang juga porak-poranda. Koleksi K-pop dan action figure yang Cinta kumpulkan dari hasil menabung ikut lenyap tak tersisa. Dengan suara bergetar dan air mata menetes, Uya dan Astrid meminta maaf kepada putrinya itu. Barang-barang kamu hilang semua tuh yang kamu beli pakai uang sendiri. Yang kamu tabung, semua CD ya. BTS kamu. Bapak kasih lihat ya. Tuh, tinggal sisa bawahnya tempat tidur, tapi laci-laci hilang. Barang-barang kamu, plastik kamu hilang, action figure kamu hilang. Yang penting mama papa tuh sehat, kuat, baik-baik aja. Papa ikhlas kok, papa kuat sayang. Maafin papa mama ya. Terus? Maafin papa mama. Maafin papa mama ya, kamu jadi ikut kena bully. Kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita, tapi yang penting kita melakukan hal yang baik. Ya kamu, papa minta maaf karena kamu kemarin sempat ikut kena bully. Dibilang katanya papanya ngeledek rakyat, songong. Kamu tahu kan? Tapi kan itu nggak benar. Iya, maksudnya video-video yang beredar itu kan yang papa bilang katanya 3 juta sebulan apa kecil, itu kan bukan papa yang ngomong, itu orang buat video. Ya udah, I love you sayang. Assalamualaikum, dah. Ada komplikasi di kepalanya. Jadi ada komplikasi di kepalanya. 16 September lalu, publik sempat dikejutkan dengan kabar kurang menyenangkan dari keluarga besar Raffi Ahmad.
Ya, sang ibunda Mama Ami Kanita terlihat sakit hingga harus menjalani perawatan intensif bahkan operasi di luar negeri yaitu Singapura. Ditemui kemarin malam, Raffi Ahmad akhirnya buka suara. Untuk pertama kalinya, ia menjelaskan bahwa kondisi Mama Ami kini sudah jauh lebih baik. Mama Ami disebut telah menjalani terapi dan bahkan sudah kembali dari perawatan di Singapura. Alhamdulillah sudah membaik, terima kasih atas doa-doanya. Sudah terapinya udah berjalan, tapi ya memang suka bolak-balik Singapura Indonesia. Jadi ada komplikasi di kepalanya. Ada livernya juga, ada pembuluh darah, penggumpalan, ada saraf kejepit dan lain-lain. Tapi ya penyempitan juga, tapi udah membaik. Selain itu, Raffi juga mengungkapkan adanya komplikasi di kepala Mama Ami. Mulai dari penggumpalan pembuluh darah hingga penyempitan syaraf. Meski begitu, berkat perawatan intensif dan check-up medis di Singapura, kondisi Mama Ami kini berangsur membaik. Enggak di Jakarta, tapi kemarin kan sempat ke Singapura sama di Jakarta. Ya, Raffi Ahmad memang dikenal sebagai sosok entertainer papan atas di Indonesia yang telah membuktikan dirinya. Namun, di balik semua pencapaian dan prestasi itu, Raffi menyimpan motivasi yang sangat personal. Ia mengungkapkan bahwa seluruh usaha dan pencapaiannya selama ini didedikasikan untuk Mama Ami. Lantaran Raffi ingin semua prestasinya menjadi sumber semangat dan dukungan agar Mama Ami cepat pulih dari sakit yang dialaminya. Selamat kepada Raffi Ahmad. Terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala, terima kasih untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, dan pastinya ini untuk ibu aku yang kemarin sakit, semoga cepat sembuh, mohon doanya. Dan piala tadi buat ibu saya biar semangat dan cepat sembuh. Raffi tuh kalau apapun buat saya sebagai ibunya ya tetap Raffi Ahmad buat saya, buat kebanggaan saya apapun itu. Karena apapun dia sangat bertanggung jawab, saya lihat kepada istri dan anak-anaknya. Dan dia juga mencintai ibunya dan adik-adiknya. Tak hanya Raffi Ahmad yang sempat dibuat harap-harap cemas dengan kondisi orang yang disayanginya. Komika sekaligus aktris Kiki Saputri juga sempat diliputi perasaan yang sama. Ya, ayah tercinta Kiki Saputri yakni Asli Nurroh mendadak drop tengah malam. Tepat pukul 00 hingga menggigil hebat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kabar ini sontak membuat Kiki cemas dan panik melihat kondisi ayahnya. Alhamdulillah sih udah membaik. Jadi waktu berapa hari lalu ya, ini hari apa deh ya Kak? Selasa. 4 hari, 3 hari lalu ayah sempat drop. Ayah kan tipikalnya begitu, dia kalau belum merasanya sakit banget kagak ngomong, dia mah tetap aja beraktivitas kayak biasa, asal udahan kayaknya mau drop tuh baru. Jadi waktu itu malam-malam mamaku ngabarin, abis Isya kalau nggak salah, teh ini ayah badannya menggigil katanya gitu kan, tapi nggak demam katanya gitu. Gimana ya teh? Lah dari kapan tuh baru ngomong? Katanya udah rasain 2 hari lalu, tapi baru ngomong sekarang. Katanya yang baru dia udah ngerasa kayaknya buat bangunnya mata udah berat gitu kan, anak kan panik kan, udah langsung bawa ke rumah sakit. Jadi ayah tuh jam 11 malam baru bawa ke rumah sakit karena tunggu makan dulu. Namun dari informasi terbaru, kondisi ayah Kiki kini berangsur membaik. Di mana sang ayah sudah menjalani pengobatan rawat jalan untuk masalah kolesterol dan fungsi hati. Dokter pun menduga kebiasaan begadang hingga kuat minum kopi menjadi pemicu utama turunnya kesehatan ayah Kiki Saputri. Saya udah diinfus, dikasih obat, udah seger. Jadi emang harus pola makan, pola tidur tuh harus sehat. Jadi aku udah bilang pokoknya dirawat aja, besok aja aku langsung ke sono. Kata dokter nggak usah dirawat, bisa pulang. Nanti ayah kalau cek darah, udah keluar hasilnya ini. Ntar cek berkala ketemu dokter spesialis. Gitu. Nah tadi hari ini ayah
rumah sakit lagi. Sekarang jadi udah itu berobat jalan lah. Udah hasil ada berapa yang keluar kayak kolesterol, biasa orang tua ya. Sama ada fungsi hati ayah agak tinggi karena mungkin ayah tukang mancing, begadang, sama kopinya kuat. Ayah sih emang ada dia apa dah? Darah tinggi. Sempat ada, tapi udah tuh. Karena kan ayah bukan tipikal yang marah tuh dia nggak pernah meledak-ledak, dia makan kocak aja ya. Jadi mungkin dari makanannya kalau darah tinggi mah bukan emosinya. Nah baru kemarin kaget, lah tiba-tiba ada masalah di fungsi hatinya nih. Makanya harus cek berkala. Pemirsa Silet RCTI, dari Raffi Ahmad dan kondisi Mama Ami yang dikabarkan sudah membaik pasca operasi di Singapura dan kondisi ayah Kiki kini berangsur membaik. Kabar terbaru datang dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Tak hanya kompak dalam urusan rumah tangga, keduanya kini juga terlihat serius menata masa depan mereka. Bilar diketahui tengah mengambil kuliah S1 jurusan kewirausahaan dengan program Leadership Program for CEO atau LPR yang merupakan langkah nyata yang sejalan dengan kiprahnya menjalankan bisnis Leslar Entertainment. Sementara itu, Lesti mengungkapkan niat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Saya ngambil jurusan kewirausahaan dan mengambil program RPL. Jadi itu khusus CEO yang memang sudah mengimplementasikan bentuk kewirausahaan lewat perusahaan-perusahaan yang sudah dijalankan. Dia ada, namun belum saat ini. Mungkin ada niat, tapi bukan untuk sekarang, untuk ngambil S2 nanti. Tak hanya itu, Lesti juga menunjukkan rasa percaya diri bahwa dirinya ingin go internasional pasca dirinya berduet dengan Siti Nurhaliza di Indonesian Television Awards 2025 Selasa kemarin. Already go to international. Wow, kakak, Yes. jangan diterusin. Yes. And I wish maybe someday my wife can make a single. Maybe someday I wish my wife can get collaboration buat single lah, pokoknya mudah-mudahan short-short lah. Kita kan belum pernah ya sayang kamu ya. Di tengah kesibukan mereka, Bilar pun menanggapi isu seputar kehamilan anak ketiga yang kini ramai diperbincangkan publik. Dengan nada bercanda, Bilar pun menjawab bahwa isu tersebut tidak benar, di mana anak ketiga yang ramai dibicarakan itu adalah dirinya. Dan belum lama ini, Lesti dan Bilar pun terlihat menghabiskan waktu quality time bersama kedua buah hati mereka. Itu saya sebetulnya. Jadi ya yang ngurusnya 3 ya. Levian, Abang El, Adek Lesia, sama kakak Bilar. Anaknya ada 3. Insya Allah kalau memang rezeki pasti ya kita akan dengan senang hati mensyukuri. Viral di sosial media, candaan Desta yang siap bertemu dengan orang tua Ayu Ting Ting. Candaan beraroma jodoh antara dua pesohor papan atas tanah air itu muncul saat Ayu hadir sebagai bintang tamu di acara bincang-bincang yang digawangi kuartet host Desta, Vincent, Hesti, dan Enzi. Meski sempat mempersilakan Desta untuk datang menemui orang tuanya, tapi kemudian Ayu menegaskan jika ia menolak Desta lantaran duda 3 anak itu memiliki sifat bandel dan dirinya tidak ingin disakiti lagi. Lantas, bagaimana reaksi Desta atas penolakan ibunda Bilqis Kumairah Razak itu? Ya makanya gue tuh karena gue adore lo, jadi gue tuh diam-diam gue datang.
Walaupun nggak diundang ya. Walaupun nggak diundang, gue dari jauh gue liatin. Gue beli tiketnya. Kapan yuk gue ketemu sama nyokap yuk? Kapan yuk gue ketemu sama nyokap yuk? Mau ketemu, ya ketemu aja. Nggak apa-apa ketemu mah. Deh. Kalau dari segi muka gitu revisi bandel lah dia. Lah iya, jangan gitu yuk, emang iya. Ya itu mah bukan takut disakitin. Ntar dulu, kenapa lu bisa dapat informasi gue bandel dari mana? Ya, enggak Diam, udah diam. Kenapa takut? Takut disakitin lagi Takut disakitin lagi Tapi berarti kriteria masuk nih? Dari muka aja yuk, kalau nggak tahu orangnya gitu, nggak tahu hatinya, dari muka aja, dari kayak bentukannya. Ya kalau dari look mah oke aja dah. Kalau dari look mah oke aja dah. Banyak teman-teman dekat baik, cuma kan kalau yang namanya jodoh serius itu kan maksudnya kan kita juga kan harus cari yang harus hati-hati, gitu, yang harus benar-benar tulus. Pasti kan semua orang juga pengen punya cita-cita rumah tangga sampai selamanya. Kalau bisa jangan dari kalangan artis. Kalau bisa jangan dari kalangan artis. Oh enggak ada trauma. Ya awal-awal sih ya, tapi kalau sekarang ya udah. Iya udah lepas aja. Kita semua serahin sama Allah. Tapi benarkah Ayu diam-diam kini sudah punya kekasih baru? Insya Allah doain aja, mohon doanya aja. Lebih cepat, lebih baik, lebih bagus. Ya kalau orang tua mah pengennya kan anaknya biar cepat dapat jodoh, biar cepat dapat pasangan, biar ada yang jagain. Cuma saya sih balik lagi ya, maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu. Ya berdoa boleh, tapi jangan terlalu yang ini banget, maksa banget harus nikah banget. Toh nanti juga jodoh akan datang dengan sendirinya. Saya juga nggak pengen kan mas, maksudnya saya takut gitu. Bukannya bilang takut juga bisa dibilang takut ya. Kalau nanti nikah kan pengennya sekali udah seumur hidup, jangan sampai ada pisah atau apapun itu nggak mau gitu. Pengennya udah mudah-mudahan ntar dapat jodoh yang benar-benar terbaik, sebaik-baiknya gitu, pilihan Allah yang terbaik. Sebelumnya juga sempat viral di sosial media pernyataan ayah Rozak yang ingin mematok mahar 5 miliar untuk pria yang ingin menyunting Ayu. Benarkah? Inilah jawaban ayah Rozak eksklusif kepada tim Silet soal mahar Ayu yang nilainya sangat fantastis. Main dengan duitnya. Yang berapa ayah duit? Berapa? 5 miliar. 5 miliar. Ya harus hati-hati banget menjaganya juga. Jangan dengerin itu mah biarin aja ya. Enggak, itu mah bercandaan semuanya. Enggak, itu mah biarin aja biasa ya. Itu mah udah aja anggap angin lalu. Itu mah bercandaan sih ya. Di luar tugasnya untuk menjaga jodoh Ayu, keseharian ayah Rozak juga diwarnai kesibukannya mengelola warung makan Betawi miliknya. Ayah Rozak bahkan sigap turun langsung ke dapur guna membuat sambal pecak dan juga menyapa dengan ramah para pengunjung warung makannya. Dan inilah kesibukan ayah Rozak di warung makan miliknya. Kita kan pakai jahe. Jarang sakit ayah. Emang benar. Jadi kita betul kalau emang badan nggak digerakin malah tambah sakit. Jadi memang ayah suka masak dari dulu ayah? Iya dari dulu. Udah ini sambal pecak aja udah biasa tuh. Ini dari Bandung loh, pesen ke Depok, Masya Allah. Terima kasih banyak. Tete, ini dari mana Tete? Dari Depok ya. Dari Depok langsung dari Bandung, dari Depok. Ini Mama kesini emang tujuannya mau makan ya Mak. Iya. Emang sering ya Ibu ya kesini ya? Bener, enak banget. Enak banget, cocok sama menunya. Terima kasih Tete Mama. Nah ini dia yang lucu tadi genjer semua. Ini jengkolnya nih. Menepikan candaan Desta kepada Ayu Ting Ting, di lain kisah memerankan sosok Pak Surya dalam sinetron Terbelenggu Rindu yang tayang di layar RCTI, Atta Larisya tampil khas dengan karakternya yang selalu rapi dan berkelas, lengkap mengenakan jas dan juga aksesori elegan. Selain
Selain tampilan Pak Surya lewat sinetron Terbelenggu Rindu, Atalarik akhirnya juga bereuni dengan Lydia Kandou setelah 25 tahun tidak pernah lagi bersama di satu sinetron. 25 tahun lalu, Atalarik dan Lydia Kandou dipertemukan dalam sinetron Pernikahan Dini. Kala itu, Atalarik berperan sebagai kakak Dini yang diperankan Agnes Mo, sementara Lydia Kandou sebagai ibundanya. Nih Mami Lydia, Bunda Lydia kita. Nah, sayang, sapa. Halo, ini sahabat aku ini. Ya, kita ketemu ya di sini ya. Setelah 25 tahun. Setelah ya. Iya bener, 25 tahun. Udah dapat kesempatan sekarang dan kita belum ada scene bareng. Dulu dia jadi anakku. Jadi anak. Sekarang lebih pantas kayaknya. Jadi calon besan yang gagal. Jadi sama calon besan. Ya, enggak lah, kita sebenarnya kalau ngeliat perubahan zaman ini, perubahan usia tuh pasti ada. Cuman saya ini semangat punya sama. Betul, karakternya sama, energinya sama, kita punya spirit yang penting kita berduanya nggak peduli sama apa ya, kita nggak peduli ya. Ya udah, this is part of our character gitu loh. Kadang mungkin kita berdua karakternya sama, takut jarum suntik. Tahu jarum suntik gak sih? Bener ya. Sebenarnya takut gitu loh. Aku ingat banget ada nostalgia sama Mbak Lydia ini. Mbak Lydia Kandou itu waktu aku jadi anak, kita berdua kita ada peran yang berat banget di Pernikahan Dini. Ingat nggak yang tiba-tiba kita kakak, kita berdua orang gila ya, kita ingat nggak sih? Kita tiba-tiba udah selesai aja adegan. Kita tuh gila ya gitu. Sehat lahir batin ya Mbak Lydia ya. Amin. Amin. Thank you for your time. Tak hanya reuni dengan Lydia Kandou, Atalarik juga mengajak tim silet menghampiri pemain-pemain lain di base camp Terbelenggu Rindu, seperti Lucky Perdana dan pemain-pemain lainnya. Ada Lucky Perdana, Lucky dikerjain dulu Ki. Ini jagoan kita di Terbelenggu Rindu. Iya dong, jagoan kita. Welcome home anyway. Iya, welcome home ya. Keluarga baru Terbelenggu Rindu. Betul. Nah, seru-seru. Yeah. Dan juga kalau di PD kita keluarga ya, isi family ya. Jadi anak buahnya Prabu kan. Di sini rival. Kita keluarganya rival. Ini anak-anaknya semua masih kecil. Bianco, say hi dulu sama Silet. Hai teman-teman, nonton semua ya. Iya, kamu udah ketemu belum sama Opa Surya? Belum kan? Belum ada scene-nya, ada sih sedikit. Aku kan nolongin kamu di lift, iya ada satu. Ini ketolongin. Ada bener lift. Iya, kejebak lift kan ditolongin sama Om Surya. Tapi Om Suryanya galak apa baik? Baik. Enggak baik. Masih dibilang baik.